Halo teman-teman semuanya udah hadir di sini nih teman-teman para media nih ya yang mau foto-foto bersama nih ya di sini udah ada dua wajah baru karena jersey-nya nih at least ada yang baru ya sentuhan baru maupun dari color gradingnya ataupun dari desainnya. Welcome back guys, pertama-tama mungkin dari yang paling jadi rasa penasarannya para IBL fans nih ada Bram di sini yang baru bergabung ya Bram ya. Bram ini akan jadi salah satu yang dinanti juga. Karena Bram di video perkenalannya, Mutia sempat tengok juga di video perkenalan di medsos KBS. Bram bilang, let's get the champion next year katanya bersama KBS. Kira-kira apa aja Bram kiat-kiatnya? What can you bring to the table kira-kira buat KBS? Ya sebenarnya untuk kiat-kiatnya sih tidak lain dan tidak bukan adalah kerja keras dan konsisten gitu. Dan sisanya ya tinggal karena ini permainan tim, tinggal gimana bangun chemistry bersama tim, apalagi dengan adanya pemain asing, otomatis kerja keras untuk bangun chemistry-nya harus lebih lagi. Bukan cuma di tim doang, tapi juga dengan pelatih, bahkan juga dengan manajemen. Karena kita nggak bisa satu bagian aja yang punya visi tersebut, melainkan visi dari pemain, manajemen sampai dengan ofisial, pelatih itu pun juga harus punya visi itu. Jadinya semuanya gerak bareng. Betul. Apalagi ini waktunya juga cukup singkat ya kedatangannya Bram untuk melaju ke musim 2025 yang akan berlangsung kurang lebih sebulan dari sekarang. Bram boleh dikasih hint sedikit gak sih? Karena di media Bram bilang sebelum akhirnya berlabuh ke Solo ada sekitar 5 tim yang mau mencoba meminang Bram nih ya untuk ke timnya masing-masing. Walaupun kita gak bisa sebut nama mungkin, gak bisa sebut nama tim. Boleh diceritakan gak prosesnya kenapa akhirnya Solo? Kenapa akhirnya memilih Ksatria Bengawan Solo dan prosesnya seperti apa tadi? Kenapa Solo? Karena kalau kata Moses karena ada gua. Kenapa Solo? Karena yaitu saya ngobrol dengan manajemennya, mereka punya visi yang bagus buat kedepannya. Jadi bukan cuman sekedar oke, kita tim baru, kita mau hadir di IBL, kita siap buat beberapa season ke depan, enggak. Tapi mereka bilang kita baru di IBL, tapi kita juga siap untuk menjadi juara baru gitu. So itu jadi salah satu pertimbangan dan banyak pertimbangan lainnya ya salah satunya juga ada teammate saya dulu, Moses juga kan. Terus juga ada Koming juga yang join, itu juga jadi salah satu pertimbangan dan juga pelatih-pelatihnya juga, ada Coach Meldi juga, dan juga banyak hal lainnya lah. Cuman salah satunya itu karena kita sebagai tim baru, ya kita pingin menjadi juara baru juga. Yes, legasinya juga lebih besar gitu ya, membawa tim yang baru berlaga sekitar 2 musim di IBL sampai akhirnya ke championship title. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Abraham Wenas. The new face of KBS. Moses deh boleh melanjutkan. Sebelum itu mungkin Mutia juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan coaching staff yang udah ada dari Coach Every Meldi di sini. Coach Tony, welcome back Coach. Sekarang akhirnya bisa membimbing teman-teman dari Rans Simba Bogor ya. Dengan wajah barunya kita juga akan menantikan sepak terjang dari Coach Anthony Garbeloto. Nah boleh dilanjutkan rekan-rekannya, ada Bram tadi, Moses deh. Kedatangan dengan teman baru nih, teman baru teman lama ya. Dengan Abraham Wenas di sini. Sebagai salah satu leader of the team. Moses melihatnya seperti apa sih dengan wajah-wajah baru yang gabung dan juga dari pemain asing yang juga nanti akan mengisi. Kalau dari chemistry, so far sekitar mungkin sudah berjalan lagi latihan 1-2 bulan. What do you think about the chemistry level dan dari kelengkapan timnya sendiri, what do you think? Kalau menurut gue sih ya kalau masalah chemistry on and off the court tuh kita udah ya apa ya kita makin nyatu lah gitu. Karena emang gak ada kesenjangan di antara pemain juga, bahkan sama pelatih pun, even with the owners kita gak ada, maksudnya kita sama-sama klop lah gitu, sama-sama ngedukung. Jadi menurut gue ya kita harusnya udah solid sih, gitu. Seharusnya udah solid ya, apalagi kalau dari rata umur sepertinya KBS terbilang muda ya. Kalau dari umur itu rata sebelum akhirnya ada beberapa nama senior yang masuk, cukup terbilang muda kira-kira. Salah satu tim termuda dengan rata umur termuda yang ada di IBL saat ini. Thank you Moses, nanti kita balik lagi ke KBS. Sekarang ada Rans Simba Bogor di sini. Pertama-tama mungkin Itun boleh dong diceritakan sedikit. Sama pertanyaannya mungkin ya sebagai pemain-pemain baru yang bergabung di tim barunya. Kenapa Rans Simba Bogor? Coba ceritain dong Itun. Kenapa Rans Simba Bogor? Yang pastinya waktu awal ada penawaran dari manajemennya,
kita punya visi yang sama sih, udah pasti. Dan waktu lihat skuad juga, mereka udah beberapa tahun ini playoff, tapi penasaran juga. Nggak cuma pengen di playoff doang kan sebagai tim. Jadi kita pengennya juga sampai ke 4 besar, sampai ke final dan bisa jadi juara. Jadi itu alasannya kenapa aku milih Rans Simba Bogor. Mantap. Dan juga wajah baru mungkin dia balik lagi ke daerah-daerah Jawa Barat juga tuh ya mungkin. Iya betul, Balik ke kebetulan dekat-dekat. Jawa Barat sama. Betul, balik ke daerah-daerah dekat rumah paling tidak ya. Thank you so much Tun. Devon, welcome back to the team. Of course, it's not the season we are expecting in 2024 with the results and everything and with your minor injury setback and all that. What is your expectation in 2024? Is there any realistic expectation we can see in 2025 for Simba Bogor? I mean, obviously last year it didn't end as I wanted to. Got to miss the playoffs, but I think heading into towards this year, it's build on what we did last year, make some steps forward, and be healthy for playoff. Yes, we're going from there, and as you can see, Devon is healthy right now and having their own set of players, naturals players, and new names in the imports. It's definitely giving some sort of confidence boost. What you think for the team? I'm very happy with the changes that we made this year. I think we've taken a step forward, and I'm excited to get the season going. It's very exciting. Thomas, welcome back to the team. Of course, you're helping the season, helping the 2024 season with different team, and you're coming half of the season, I would say, right? What do you think about the performance and the level of competitiveness compared to international teams that you've played so far? It's a little different here. I would say it's a little bit more up and down compared to some of the leagues that I've played in. But overall, I think it's a league that it's continue to grow. A lot of eyes are on Indonesian Basketball League in Southeast Asia now, so I'm excited to be a part of it again this season. We're so excited to have you back. Thank you so much, Thomas. Trav, I think it's the same condition with Thomas as well. You're coming to the season sort of half of the season or also sort of at the end of the season for Satria Bengawan Solo, right? So I would say you don't have enough time to kind of prove yourself to the team. What can you tell us about the expectation of Solo as a team and you as an import for this team? The expectations are for us to just go out and fight hard every night. Continue to play together team basketball and just go out there and fight. We have big expectations. Every day we say Juara. We're not just saying it just because it sounds cool. We really mean it and we're really going to fight for this championship. And it's your first time in Indonesian league as well because you're familiar with Middle Eastern league. What is so compelling about Indonesian league for you to be back again for next season? Specifically about KBS, I just love the brotherhood that we built. Last season I was only here for 1 month, but I look at all those guys as my brothers, and I enjoy playing with those guys. But also, as far as the league, it's a very exciting league. A lot of good fan support, and it's very fun. I'm happy and I'm proud to be participating in IBL this year. That's amazing. Thanks so much, Trav. And for the record, ini karena lagi head to head ya, sebagai rekor nih sebagai intermezzo aja, KBS sebagai tim yang terbilang baru di musim sebelumnya, ternyata bisa mengalahkan dengan rekor 2-0 lawan Rans Simba Bogor begitu ya. Nah, boleh diceritain gak sih Moses dengan sebagai pemain yang sudah ada dari sejak tim berdiri? What makes this team so great gitu ya, sejak tim berdiri kayak udah lama banget gitu ya, tapi baru saja tahun lalu, tahun 2024. What makes this team so great sebenarnya sebagai tim yang baru, tapi rekornya sempat 9 kemenangan berturut-turut tidak dipatahkan sampai akhirnya sampai 16 kemenangan berturut-turut tidak dipatahkan. What do you think, Moses? Kenapa sih tim ini oke banget performanya? Kalau kenapanya ya karena semua dari antara tim kita ya kerja keras untuk satu tujuan ya pengen menang di setiap game itu doang sih gitu, nggak neko-neko. Jadi setiap kita ke lapangan, even pemain, staff, coaching staff, owner, manajemen dan lain-lain tuh kita pengennya menang. Jadi kita saling bahu-membahu di role kita masing-masing, di tugas kita masing-masing untuk memenangkan pertandingan tanpa melihat siapapun lawannya. Apa yang menurut Moses jadi batu sandungan di playoff musim kemarin tuh? Apakah hanya injury karena beberapa pemain intinya injury, tapi atau ada
kira-kira evaluasi lain di musim lalu? Enggak sih, enggak. Kalau menurut gue sih enggak karena injury ya, karena ya emang tim lawan aja poinnya lebih banyak dari kita, jadi kita kalah. Simple aja ya sebenarnya. Iya, jadi berarti di next mau di game di regular season atau kalau kita masuk playoff gitu ya berarti kita harus menjaga biar lawan nggak poinnya lebih banyak dari kita aja. Awesome. Alright. Gitu. Thank you so much. Sebelum itu mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, lagi-lagi untuk ini specifically untuk coaching staff saja karena Coach Tony, Coach Meldy juga ada di sini. Ada yang mau bertanya, mungkin aku berikan kesempatan. 1, 2, 3. Baik, lanjut aja ya. Terakhir mungkin ya, Tun, untuk menutup mungkin ya dari Rans Simba Bogor tadi, Devon juga udah sempat memberikan bocoran sedikit tentang apa saja gitu ya ekspektasinya. Tapi kalau dari Itun sendiri, sebagai pemain baru di musim ini, so far secara chemistry level atau secara bagaimana teman-teman yang sudah lama bermain merangkul Itun sebagai pemain baru. So far seperti apa sih dinamikanya? Ya karena juga kita skuadnya juga banyak yang baru, pelatih juga baru bisa dibilang di Rans. Dan teammates-nya paling beberapa orang, ada yang dari yang lama jadi yang baru. Jadi kita memang mix banget. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini juga kita oke sih untuk dapatin chemistry-nya. Cuma ya itu mungkin bawa pengalaman lain dari luar, itu bisa share sesuatu, entah itu pengalaman masalah jaga kondisi sih terutama. Soalnya ya kita punya pengalaman juga kan, pemain heritage kita musim lalu sempat mengalami cedera di akhir, ya itu paling penting sih. Karena kita sebagai atlet juga buat teman-teman semua juga termasuk saya sering ngetin di Rans, ya latihan kita juga waktu istirahat sih, jadi itu penting banget sih. Istirahat juga pasti penting ya untuk menjaga longevity dan juga fisik teman-teman agar siap berlaga di musim 2025. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk rekan-rekan dari Rans Simba Bogor dan juga Ksatria Bengawan Solo. Rekan-rekan terima kasih. Dan ini adalah wajah-wajah baru. Ada wajah lama, ada wajah baru dari kedua tim. Tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Raja Wali Medan dan juga Bali United. Siap. Langsung aja ya mungkin ya tanya-tanya ya. Karena ini ada beberapa dua tim dan juga ada beberapa pemain yang kita bisa tanya-tanyakan. Pertama-tama mungkin ada yang paling dekat dan mungkin ada Jordan dulu. Jordan Oi ya, yang performanya di IBL All Indonesia sangat-sangat memukau, banyak banget highlightnya di IBL ya, di medsosnya IBL. Jordan boleh kasih tahu nggak sih dengan kembalinya IBL dengan format pemain asing, pemain naturalisasi dan heritage yang seperti biasa, apa sih ekspektasi dari Coach Ebos untuk Jordan di musim depan? Apakah menit bermainnya akan stabil karena IBL Indonesia Jordan bermain sangat bagus atau gimana kira-kira? Boleh diceritakan kan? Untuk individual Jordan sendiri. Kalau untuk saya sendiri sih minute play-nya jelas berkurang ya, tapi ya nyesuaiin sama yang Coach Ebos kasih sih. Kayak ya yang paling utama ya pemain asing. Akan ada pembeda ya pasti ya, apalagi Coach bermainnya bagus ya Coach ya di All Indonesia, ada Coach Ebos nih yang udah memantau dari pinggir lapangan. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya boleh langsung aja. Terima kasih Jordan. Alex, kali pertama berarti di IBL dengan format pemain asing, pemain naturalisasi seperti biasa, betul ya? Iya betul. Karena debutnya dilakukan di IBL All Indonesia kemarin ya. Apa aja kira-kira Alex persiapannya? Apakah cukup nervous atau justru semangat dengan menyambut musim baru ini? Kalau nervous sih pasti ya, cuman ya jadikan dapat pengalaman juga dan menjadikan improvement juga sih. Jadi memang tantangannya itu kalau saya sih saat ini adaptasinya ke pemain asingnya sih, itu sih. Baik. Tapi udah sempat ada tune up game atau ada sparring sedikit dan kira-kira seperti apa sih saat itu performance-nya Alex sendiri? Kalau saya sih masih mungkin sedikit struggle juga, cuman ya terus belajar dari game ke game sih. Ya. Oke. Tapi Coach Ebos bukan coach yang asing ya terhadap pemain-pemain baru gitu ya, dan bagaimana player improvementnya. Jadi Alex is in good hands karena ada Coach Ebos ya yang siap untuk mendukung perkembangannya Alex di Liga Profesional. Quintindo, welcome back. With us in Raja Wali Medan. You're only playing 11 games last season. Can you tell us any expectation is given for you, especially with the minor setback last season? Can we expect a healthy, full performance, 26 games, day in, day out? What do you think about your expectations next season? Yeah, most definitely. I'm excited to be back, man. We got a good group of guys.
Yeah, played 11 games, man. So I'm thankful for the opportunity that they gave me another chance, man. So, I'm looking to make the playoffs, man, and pretty much go farther in the playoffs as well, too. So I'm excited for this season. And then we move forward to Bali United with slightly different tone, slightly new face as well. There's Canevax, Lutfi Koswara yang cukup baru begitu ya. Tapi digabungkan dengan kalau tadi Quinten Dove ada beberapa absen gitu ya di pertandingan musim 2024. But on the other hand, there is Xavier Canevax. Correct me if I'm wrong. You're very consistent, and I don't think you missed a game in regular season. I don't think. Would you say that, or am I correcting that or no? No, I didn't miss a game. You didn't miss a game. Tepuk tangan dong untuk Xavier Canevax, luar biasa. I mean, playing in such a high caliber of performance. I mean, it takes a lot of preparation and agility, a test, and longevity test as well. Can you tell us a little bit of your secret about those kinds of consistent performance of never miss a game for a season? Yeah, a lot of stuff off the court. Strength training with our strength training coach Asap, nutrition, things like that, just to stay healthy throughout the season. And then Bali, I think Bali United is one of the teams that has practically flipped their teams upside down, right? They traded out their players, they changed the head coach and probably some of the coaching staff as well. What do you think about your experience about having this sort of, I'm not saying setback, but sort of major improvement? What do you say to the team internally? What do you give encouragement for the team for having their motivation and spirit up as a new team? Yeah, big changes this year. I'm going to miss all the guys that we played with last season. We're a very close group, but now we have a group of young guys that are hungry to make their mark on the IBL, and they're looking forward to the coming season. And so it's been fun kind of being around that youthful energy every day in practice and the competition and all that. So, yeah, it's been great so far, and it's been motivating for me. Yeah. I love that. Bali United is one of the most fun to watch last season karena hustle play-nya, grit-nya luar biasa ya kita saksikan ya sebagai salah satu tim yang kita bisa katakan coming to the season pretty much an underdog gitu ya, tapi bisa sampai melaju ke babak playoff di ronde pertama. Ada Lutfi Koswara di sini yang juga sama-sama pemain yang kita bisa katakan lama juga ya di Bali United. Lutfi menanggapinya seperti apa dengan perubahan yang kita katakan major ya, besar sekali gitu. Lutfi sebagai salah satu yang diseniorkan gitu ya, gimana tanggapannya? Mungkin ini waktunya pemain yang musim kemarin belum dikasih kesempatan kayak pemain-pemain Balinya gitu buat buktiin di musim ini dikasih kesempatan. Jadi kayak mau buktiin aja gitu mereka. Jadi kita tinggal ngasih tahu pengalaman kita selama di IBL tuh ya, kita kasih ke pemain-pemain mudanya. Oke. Mungkin kalau nggak terlalu kedengaran untuk teman-teman yang menyaksikan, jadi Lutfi tadi bilang mau memberikan kesempatan juga paling tidak ya untuk teman-teman yang baru bergabung untuk tahu personalitinya seperti apa, chemistry-nya juga seperti apa. Di sebelahnya pun juga ada pemain baru, lama untuk kampung halaman tapi baru untuk timnya ya Gus ya. Ada Gus Tanta di sini, boleh dong diceritakan thought processnya. And this is the kind of questions that we ask through the new players. Gus Tanta, kenapa akhirnya memilih kembali ke Bali gitu? Apakah karena kampung halaman atau ada sesuatu dari Bali United yang menarik untuk akhirnya Gus Tanta memilih yes untuk Bali United? Sebenarnya permindahan bisa dibilang itu proses B2B, business to business. So sebenarnya kepilihan saya pergi pulang atau enggak itu sebenarnya ya keputusan tim juga. Dan juga karena itu kampung halaman saya, jadi kayak Oke. Mic-nya bisa tadi? Udah bisa? Oke. Halo. Mantap. Why not gitu ya kalau untuk kembali ya. Tapi mempengaruhi gak sih, Nan, karena udah deket sama rumah, secara psikologis mempengaruhi performance juga gak sih menurut? Oh ya pasti. Kalau misalnya main di luar atau main waktu Bella Rans kemarin kayak ya sepi aja rasanya kalau nggak ada keluarga atau teman-teman yang dari Bali nonton. Tapi karena udah pulang ini jadi kayak kita bisa secara mentally kayak psikologis kayak lebih baik lah karena kayak ada keluarga juga yang nonton deket. Ya rasa kayak main di rumah aja. Jadi kayak kalau kita tanding terus ngebela Bali United tuh kayak ada pride-nya sendiri. Jadi kayak ngebela rumah sendiri.
That's nice. Apalagi untuk sistem home away ya Pak Junas ya, dengan adanya home crowd pasti juga mendukung para fans-fans yang sifatnya ada di grassroots ataupun ada di rumah sendiri gitu ya guys ya. Jadi terasa kayak di rumah gitu bermainnya ya. Oke, karena mungkin masih ada waktu, tadi ada sedikit arahan untuk kita bisa ngobrol satu pertanyaan aja untuk coaching staff yang udah bergabung. Ada Coach Ebos di sini. Coach Ebos biasanya kalau diminta tolong sideline tuh, nggak mau, ntar aja. Sama Mutia gitu ya. Coach Ebos gak boleh nolak sekarang ya karena lagi media day. Boleh mic-nya dikasih ke Coach Ebos. Berdiri sedikit Coach, izin kameranya ada di sana ya untuk yang lagi menyaksikan secara online. Coach Ebos boleh diceritakan dong. Kalau ekspektasi udah boring ya. Kalau kita bicara ekspektasi, siapa yang gak mau juara ya Coach ya? Boleh diceritakan ya Coach Ebos, penunjukan pemain-pemain baik yang balik lagi seperti Kontindov ataupun juga pemain-pemain yang akan bergabung atau yang sudah bergabung wajah-wajah baru, itu strateginya seperti apa sih kalau dari sisi kelengkapan tim gitu atau daya gunanya? Oke, jadi sebenarnya kita menseleksi pemain import kita itu sekarang dari segi dia cocok dalam sistem kita apa enggak. Jadi bagaimana dia bisa mengkontribusi transfer knowledge juga, as a leader juga. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita sangat selektif tahun ini dalam memilih pemilihan pemain importnya. Jadi yang paling penting adalah karena kita kan sekarang ya dibilang pemain muda yang young, jadi mereka perlu juga knowledge, experience dari pemain asing. Ya saya rasa itu yang role-nya sekarang jauh berbeda dari tahun kemarin. Jadi role pemain asing sekarang membawa tim ini bagaimana mereka juga fit dalam sistem dan bisa membagikan experience kepada mereka. Gitu. Biar balance ya Coach ya. Thank you so much. Tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Coach Ebos. Sudah bergabung bersama kami. Thank you so much Coach. Langsung saja ya karena sesi sudah berakhir. Terima kasih teman-teman. Thank you guys for joining us. Kita udah ada teman-teman dari Amarta Hang Tuah dan juga Pacific Cesar di sini. Mungkin Muti akan pertama-tama nanya ke siapa dulu ya? Mungkin Muti akan nanya ke Altov dulu deh. Karena semua orang pasti menanyakan kan. Semua orang pasti menyayangkan, aduh Altov kenapa pindah gitu kan. Kapten kita. Mungkin kalau lihat di media sosial tuh banyak ya komennya ya Tov ya. Tov, jelasin dong karena pemain baru ya di jersey barunya. Why Amarta Hang Tuah? Singkat aja. Karena apa ya? Karena emang karena di Jakarta juga. Terus pertimbangannya selain di Jakarta ya karena paling fit lah buat. Oke. Setelah udah research dan segala macam, udah riset, kayaknya Amarta Hang Tuah paling fit buat gua gitu. Kalau dari If sendiri kira-kira If kenapa dengan adanya permain yang silih ganti gitu ya untuk apalagi slot impor ya dengan regulasinya yang cuma bisa bermain maksimal 2 musim dan sebagainya, ini kan berarti makin silih bergantinya tuh makin sering gitu. Sementara If pun juga yang salah satu yang dipegang teguh begitu ya oleh tim, oleh Amarta Hang Tuah. Gimana sih cara mencocokinnya nih, apalagi Altov baru gabung, ada lagi Merkim juga baru gabung, menyocokkan chemistry-nya sebagai salah satu senior di tim? Ya, sebenarnya untuk chemistry itu nggak begitu sulit karena kayak pemain baru kayak Altov, kayak pemain asing 3 juga udah mengerti basketball lah. Jadi kayak tinggal ngelakuin bareng aja latihannya, jadi nggak butuh waktu lama lah. Ya. Udah saling ngerti. Ya. Khusus untuk If juga karena di musim 2022 pun juga ada minor setback yang sempat injury juga. 2024 pun juga di All Indonesia kalau salah tidak bermain ya If ya. Nah, boleh diceritain dong ke teman-teman fans Amarta Hang Tuah nih. Kondisinya sekarang seperti apa? Apakah udah fit 100% dan kemarin tuh kenapa sempat tidak bermain? Ya untuk musim ini saya udah siap, udah tidak ada cedera lagi dan udah pulih dan siap untuk musim 2025. Kemudian selanjutnya ya ada teman-teman dari Pacific Cesar di sini, Dava, salah satu yang juga dinanti-nanti nih performancenya ya di musim depan. Salah satu yang paling improve ada ininya sendiri, ada notable achievementnya sendiri, most improved players nomination and all that. Dava sendiri melihat next seasonnya nih kayak apa sih dengan kedatangan pemain-pemain baru? Udah tune up game sebelumnya, sparring, so far kayak gimana? Yang pastinya kebantu ya dengan kedatangannya SB, apalagi ada Kak Adit juga yang bantu saya. Kak Adit ya? Bukan Om ya? Lanjut. Apalagi sama Kak Adit juga kan seposisi, jadi Kak Adit juga banyak bantu aku kayak ngelakuin misal mana yang salah nanti dibenerin sama dia gitu. Dit melanjutkan dong karena udah tadi menyinggung Adit juga, kembali lagi ke IBL gitu ya. Kenapa akhirnya Pacific Cesar Surabaya dan apa yang bisa Adit kira-kira kontribusikan begitu untuk tim? Kenapa Pasifik? Soalnya
main buat tim Surabaya itu salah satu mimpi aku ya. Terus kan tim Surabaya cuma ada Pasifik, jadi itu suatu kebanggaan lah buat aku buat bisa main di tim Surabaya. Jadi saya terima kasih buat manajemen Pasifik udah mempercayakan kepada aku. Jadi ya, terus udah beberapa kali latihan, saya sendiri juga masih bisa berkontribusi lah di dalam lapangan maupun di luar lapangan, bagi-bagi pengalaman ke pemain-pemain muda Pasifik. Jadi itu yang lagi lebih penting sih sekarang. Semua pasti menantikan ya performanya Adit kembali melantai di lantai IBL. Baik, selanjutnya Sean, welcome to the IBL. Can you tell us a little bit about your thought process? Why Indonesia? Because you played for Ho Chi Minh City before, and you're originally from the States. You know, why Indonesia specifically? So I've been playing in Europe for a while. I wanted to touch the Asian market. I've heard about the IBL for a while. I know about the competition, so I'm excited to get out here. I know it's going to be a good game day in, day out, so I'm ready to compete against everybody and try to be on the winning side of things. So I'm excited. And we're definitely waiting for your performance and how you can bring a team that is the oldest team in the league, by the way, Pacific Cesar Surabaya, to bring the championship title hopefully for the upcoming season. Right, karena kita masih ada waktu sedikit, Coach Cacing udah ada di sini. Jadi Coach Cacing boleh kalau kita tanyakan satu pertanyaan aja nggak apa-apa? Boleh mic-nya dikasih ke Coach Cacing. Mungkin untuk teman-teman IBL TV yang belum menyaksikan, ini ada Coach Cacing bersama kita. Terima kasih Coach. Mungkin boleh berdiri Coach, kameranya ada di sana untuk streaming. Coach Cacing karena bergabung bersama Hang Tuah tidak dari awal season kemarin ya kan di musim 2024. Nah dengan resource yang ada, dengan teman-teman yang sudah bergabung atau nanti mungkin akan bergabung gitu ya. Apa sih Coach yang diharapkan dari sisi skema permainan atau dari sisi keunggulan? Apakah itu size, versatility, or fast? Apa yang kita bisa harapkan dari skema permainan Hang Tuah di musim yang akan datang? Bisa? Saya tersamperin deh ya Coach ya. Silakan Coach. Oh udah, oke. Thank you so much guys. Halo, ya sebenarnya saya gini, saya fansnya San Antonio Spurs gitu lah. Saya Tahun suka berapa Coach Spursnya? Spurs zaman Ginobili, Manu Ginobili gitu. Manu loh. Ginobili, Saya oke. ya admire banget sama si Popovich ya. Jadi saya lebih suka main kayak ya up tempo, open court gitu loh. Terus di defense juga kita pressure dari awal, terus banyak rotasi gitu. Jadi everybody can score buat saya di tim gitu. Jadi saya nggak, for example I put everything on the import gitu. Jadi lokal juga bisa jadi salah satu solusi buat offense. Nah di defense juga mereka saya push mereka untuk bermain di luar gaya Hang Tuah lama lah istilahnya. Makanya saya ya lumayan struggle di awal masuk Hang Tuah itu karena apa? Karena terus terang saya harus kayak merubah kebiasaan terus budaya di Hang Tuah yang menurut saya udah nggak cocok lagi untuk bermain di level pro. Gitu, menurut saya itu sih. Oke. Paling tidak yang juga menjadi highlight adalah agar tidak bergantung ke satu atau dua pemain saja ya Coach. Everybody can score ya Coach. Everybody can play basketball gitu. Awesome. Thank you so much Coach Cacing. Terima kasih atas waktunya. Langsung aja teman-teman karena ini adalah akhir dari sesi head to head. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Pacific Cesar Surabaya dan Hang Tuah. Thank you so much for having us here, Mike. Thank you so much guys. Telah bersama Mutia di sini. Ada teman-teman dari Borneo Hornbills dan juga dari Tangerang Hawks. Pertama-tama karena wajah barunya ini banyakkan dari Tangerang Hawks, mungkin yang paling yang paling jadi incaran nih salah satunya B-Boy ya, karena kembali ke Indonesia gitu ya. B-Boy, boleh diceritakan sedikit dong, karena kan bermain sebelumnya juga melanjutkan sisa-sisa sebelumnya di Filipina. Akhirnya kembali ke Indonesia kenapa Boy? Tawaran seperti apa yang ditawarkan Boy oleh Tangerang Hawks? Mas Joko have give me opportunity to play again here, so I take it. Okay. And you told to the media that one of the important reasons for you to actually choose Tangerang Hawks is because Coach Joko and Bratmo katanya ya. What is your tie between Coach Joko and Bratmo? I know you guys go way back, but why him and why Tangerang Hawks? I know Mas Joko is always trust me. Then since I was playing in ASPAC, then to NSA,
Then until here, he gave me an opportunity to play to Tangerang Hawks. Kemudian mungkin selanjutnya, thanks so much B-Boy. Selanjutnya mungkin Gabu sedikit aja karena ada beberapa nama baru, jelas pemain-pemain asing pun juga cukup dirombak ya Gabu ya. Gabu sendiri musim keduanya di Tangerang Hawks, apa yang kita bisa ekspektasi perbedaannya musim 2024 and this upcoming season kira-kira dengan roster yang ada? Dengan roster yang baru sih, kalau dari saya sendiri pun kita ngerasa lebih solid ya. Apalagi sekarang dengan nambahnya ada Mas Boy, pemain berpengalaman, tentu saja itu suatu yang bisa membuat kita mencapai target kita di musim 2025. Awesome. Ini apalagi Mutia suka sekali cerita-cerita underdog story ya. And so I think we all agree bahwa cerita underdog itu juga yang salah satunya dinantikan oleh teman-teman IPL fans. And when it comes to underdogs, who better talk about underdog story rather than Mr. Jared Shaw right there? What's up, here? What's up? Let's go. Mr. Champion, he brings the title for Prawira Harum Bandung, what was then an underdog as well, right? So what can you bring to the table, Jay, as someone who's been in this situation before with the underdog teams and players? I think the biggest thing would be just leadership. I know how to win. I have a will to win. Basketball is a team sport, so I'm a team player. It's a great group of guys, and you know they have an underdog mentality, the same that I have. So I think this year will be big for us. That's great. And before we move on to Tangerang Hawks, Mutia akan berbincang sedikit dengan teman-teman dari Borneo Hornbills. Xavier, can you speak a little bit of Indonesia, bahasa Indonesia, or not at all? Dikit-dikit ya. Alright. Iya, dikit. Sedikit. Kenalin sedikit dong ke teman-teman IBL TV. What can you say to IBL fans that's watching on streaming in bahasa Indonesia? Oh, don't forget your mic. Pagi-pagi. Kenalkan sedikit mungkin apa kabar? Ya, sekarang aku gak bisa pikir, so. I'm so sorry to put you on spot. Xavier, can you tell us a little bit about what is the expectation for you in terms of the scheme and your personality as a player? Is it more to combo guard or is it more to big man? Tell us a little bit about yourself. I think with our team is just about being versatile. You know, like when we need me to run a guard, I'll run point. You know, when we need me to score on the wing, I'll go to the wing. When we need me to play bigger, guard bigger locals, I'll do that. You know, so it's just about being able to do everything. Really. I love that. And I think Coach Mile is the kind of coach who's, you know, big in players improvement. So he is gonna definitely be one of the influential men to get this team together. Mike Qualls, we watch you in awe in 2024 season. What can you expect in 2025 season? Something that is of an evaluation. What can you do differently in this upcoming season? Selama story semuanya. Selamat sore. Tepuk tangan dong untuk Mike. Aku Coach Mile yang ngajarin ya. Mike Qualls, but you can call me sir. You know, I don't know. You know, I'm just gonna try to approach the game like how I did last season, man. I think we have a really good team this year, so you know, just try to improve. And Hans, one of the most lethal shooters in the league right now. Can we expect some kind of, you know, Mike and Hanzo PNR, or what kind of schemes that that is going to be affected a little bit of you guys? You already know I got Baby Snipe with me, so hey, nah, you know that's big for our team though. So a lot of times last season, I think you know the defense tended to you know double and trap. So now with the shooters that we have with him, Calvin, you know they're gonna have to pick their poison this year. So I'm excited. You're gonna have a lot of options in the perimeter as well, right? That's a good for sure. problem to have, Mike. And then Hanzo, thanks so much, Mike. Hanzo ini yang juga salah satu yang dinantikan ya performanya di Borneo Hornbills. Hanzo sedikit, mungkin sedikit cerita deh. Kalau mungkin nggak bisa sebut nama tim-tim apa saja gitu ya, yang mencoba memberikan penawaran. Hanzo bisa ceritain nggak sih thought prosesnya kenapa akhirnya Borneo Hornbills? Apa aja yang akhirnya oke, aku memilih Borneo? Simple aja sih, mereka komit gitu, terus juga pergerakannya juga cepet. Yes.
Terus juga ngelihat timnya juga sangat serius gitu buat menjalani season 2025 ini nanti. Jadi saya sih milih yang pokoknya sesuai dengan coachnya juga, kemauan coach. Bukan cuman kemauan dari ownernya aja. Terus juga keseriusan dari timnya juga. Juga target mereka juga sejauh apa saya juga pertimbangin gitu. Oke. Kalau dari peran sendiri boleh dibocorin nggak sih Hans? Apakah are you going to be another reliable six man atau mungkin akan masuk ke dalam starting lineup? What is the scheme here kira-kira yang diberikan oleh Coach Mael? Oke. Untuk sekarang sih masih istilahnya kita masih rombak lah ya. Rombak ya. Chemistry dan segala macamnya juga. Jadi masih belum tahu. Tapi untuk role udah pasti ya as a shooter. I'm still as a shooter. Still ya, betul. Tapi kalau Hans juga melihat kan sepertinya di musim yang lalu bermain melawan Borneo cukup ketat ya. Ketika memakai seragam Prawira bermain sebagai shooter di Prawira, ketat bermain bersama Borneo ya. Sehingga itu juga yang nantinya dinantikan untuk para fans. Gimana nih Hanzo kalau on the other side of the court gitu ya di Borneo Hornbills. Sedikit saja mungkin satu pertanyaan mungkin untuk Jericho mungkin ya. Salah satu yang juga dinantikan performanya di IBL musim yang akan datang. I mean your season in 2024 got cut short because one of the reasons, but what can you tell about playing in such high caliber in big teams as well? And what is the stark difference playing with an underdog team right now? Is it much of a difference or nothing at all? Or? I just believe in it's not how you start, it's how you finish. Every day is brick by brick. Get 1% better every day. Rome wasn't built in a day. I got that type of mentality. So just try to do something better every day than we did the day before. And then at the end, we'll see where the results lay us though. And if you guys win all the way, that's going to be an even bigger legacy, right? For the That'll be my second championship. Hey, let's go. I love that. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya di sini, Borneo Hornbills dan Tangerang Hawks. Thank you so much. Oke, Coach, diceritakan dong. Kalau tadi kan Mutia nanya dari kacamatanya player ya, dari Hanzo. Tapi kalau dari Coach sendiri, satu, kenapa Hanzo? Dan kedua, apakah kita bisa expect peran yang sama ketika Hanzo di tim lama? Atau you expect something else of him? Ada ekspektasi yang lebih dari dia untuk leadership dia di tim Borneo Hornbills. Yang apa yang jadi pengalaman dia dibawa dari sebelumnya. Saya harap di Borneo Hornbills dia bisa melakukan yang lebih dari itu. Dan karena kita masih ada kesempatan ya sampai sebenarnya window untuk transfer atau untuk trade itu masih ada sampai musim mulai ya Coach ya seperti atau masih terus bergulir. Kita bisa expect pemain-pemain lain nggak sih Coach kira-kira untuk bisa bergabung ke Borneo ini? Bisa dibocorin sedikit nggak? Udah ada sih. Ada. Jadi ini yang akan nanti diumumkan, roster baru sudah diumumkan Coach? Udah semua sih. Oke. Tinggal import aja. Tinggal import aja ya, oke. Kalau kita bicara target basi ya, siapa yang nggak mau juara ya Coach? Siapa yang nggak mau juara satu gitu ya? Tapi apa yang bisa kita harapkan dari sisi skema gitu ya dibandingkan musim lalu dan juga musim yang sekarang? What can we expect about the play? Sejauh mungkin targetnya. Kita sama-sama semuanya, mungkin sekarang timnya baru ya, kalau bisa dibilang 60%, 70% semuanya baru gitu. Jadi kita bertahap satu demi satu sampai tujuan yang sejauh mungkin. Jangan lupa comeback story, salah satu comeback story yang terbaik di musim lalu ya ada di Borneo Hornbills ya. Jadi bukan tidak mungkin Borneo Hornbills bisa melaju sejauh mungkin. Thank you so much Coach. Tepuk tangan yang paling meriah dong untuk teman-teman dari BPJ dan juga dari Satya Wacana Satika. Ini walaupun agak sepi di sini teman-teman, tapi yang menyaksikan di IBL TV nih ramai ya, udah ribuan yang menyaksikan ya. Jadi langsung saja mungkin pertama-tama Mutia ke Afin dulu deh. Ada Afin di sini ya Afin ya. Afin, most improved player 2024 di musim lalu. Dengan keadaan roster yang ada sekarang nih Afin, kira-kira BPJ nih kalau secara skema permainan atau dari personality kayak apa sih Vin? Apakah lebih cepat atau interior defense-nya lebih besar-besar, lebih susah dipenetrasi atau seperti apa? Oke, untuk roster yang sekarang sih kita karena mungkin beberapa pemain juga berganti mungkin jadi sekarang tuh kita tetap mengedepankan kayak lebih cepat terus
Yang pertama sih pasti defense yang utama ya. Karena kalau kita defense-nya kurang pasti akan keteteran kayak gitu sih. Iya. Ngomong-ngomong soal defense, ada juga big man di sini ya, ada Lakai. Ada Lakai, Kai, boleh diceritakan dong ya, ini kita sambil berganti-gantian ya di Satya Wacana dengan beberapa pergantian pemain baru. Seperti apa sih yang kita bisa ekspektasi di musim 2025? Apakah size-nya lebih besar, lebih cepat, atau seperti apa sih kalau dari sisi personality? Kalau dari Satya Wacana sih, sekarang kami ada beberapa pemain yang masuk yang baru dan ada rookie. Tapi Satya Wacana sekarang kita lebih ke size. Size-nya kita semua sekarang sama rata dan kami akan season depan ini kami akan main lebih fisikal lagi. Physical game. Physical dan hustle juga ya. I mean you've done that juga di musim sebelumnya, tapi dengan ketambahan pemain-pemain baru seharusnya lebih physical dan lebih strike lagi ya. Thank you Lakai. Selanjutnya ada Serena Modo di sini. Did I spell your name correctly? How can you say your nickname? Oh bisa bahasa Indonesia? Serius? Coba kenalkan dalam bahasa Indonesia dong. Halo, nama saya gitu. Halo, nama saya Sering Muru Kane. I love that. Tepuk tangan dong teman-teman. Mutius itu tadinya soalnya Xavier Ford nggak bisa gitu kan. Jadi Mutius coba dulu pakai bahasa Inggris gitu ya. Berapa tahun di sini kan betul. Benar. Modo, what's your nickname? Modo. Oke, cool. Modo sudah bermain di sini sudah beberapa tahun gitu ya, bermain dengan Indonesia Patriots, mewakili Indonesia juga gitu ya di international competition. Modo melihatnya bermain dengan Satya Wacana. Sudah sempat nonton atau sempat melihat gitu ya performanya seperti apa? What do you think of this team? Apa yang bisa Modo bisa berikan gitu ya kepada tim ini? Apa yang bisa kamu berikan di tim ini? Karena sebelumnya kamu sudah ada Satya Wacana tuh. Mantap, Lakai translate-nya bahasa Perancis ya. Photoshop. Gimana? Silakan, senyamannya bahasa apa? Iya, sebelumnya saya lihat Satya Wacana. Aku senang juga main di tim Satya Wacana. Kalau dari sisi posisi sendiri, apakah bermain 4, 5 atau you're playing combo guard atau seperti apa nih dari size-nya? 4-3-5-1. Coach Jerry. Gimana Coach? Gak apa-apa bagus Coach. Berarti bisa bermain posisi apa saja ya Coach? Yang versatil ya, luar biasa ya. Sebelum kita ke pemain yang paling baru, sekarang bergeser sedikit ya ke Bima Perkasa Jogja. Ada Jan Misael di sini. Untuk teman-teman IBL fans yang belum tahu, Jan Misael ini adalah adik kandung dari Caleb Pramod Gemilang. Ya Jan ya. Nah sedikit pertanyaan Jan. Mengikuti jejaknya Caleb, kakak kandung yang udah legend gitu ya di Liga Basket Indonesia. Berat gak sih Jan? Kadang-kadang suka dibanding-bandingin gak sih? Atau Jan merasa, enggak aku pede-pede aja kok gitu. What do you think? Pede-pede aja sih, malah kalau saya sendiri sih senang-senang aja jadi bisa pansos lumayan. Gak masalah ya? Enggak masalah karena kalau menurut saya sih kita berdua meskipun dulu waktu masih lebih muda banyak sering main satu tim juga, tapi bagi saya kita punya jalan, punya karir yang berbeda-beda gitu. Jadi saya bersyukur sama berkat di karir dia yang luar biasa gitu ya, tapi saya mau belajar mensyukuri juga apa yang sudah saya dapatkan dari karir yang udah pernah saya jalani dalam bola basket gitu. Jadi saya nggak masalah kalau setiap kali ketemu dibilangnya, adiknya Bang Caleb ya, saya nggak masalah. Gak masalah, justru bangga ya. Bangga. That's good. Ini berarti nanti kan pasti akan ada kesempatan untuk BPJ ketemu sama Dewa nih. Apa yang bisa kita harapkan nih kira-kira Jan? Jan sebagai adik gitu ya, bisa melihat gak sih patternnya? Oh abang gue nih tipenya kayak begini permainnya. Jadi gue bisa begini gitu. What do you think Jan? Berguna gak sih dapat insider seperti itu? Ya semoga aja berguna ya, cuma kadang-kadang memang gerakannya suka nggak ketebak gitu. Gitu ya tapi ya saya berharap sih bisa nggak hanya ketika ketemu Caleb tapi ketika ketemu tim-tim yang lain juga, karena saya meskipun baru di BPJ tapi saya udah beberapa tahun lebih lama dibandingkan teman-teman yang lain di BPJ. Jadi saya harap saya bisa kasih knowledge, kasih masukan yang bagus juga untuk nolong tim BPJ jadi lebih baik lagi gitu aja. I love that, very healthy relationship ya antara abang dan juga adik ya. Malah nggak untuk-untukan saingan tapi justru bisa saling mensupport. Thank you Jan. And then we're moving on to Corey. It's your first year in IBL, correct?
Yes. It's your first year in IBL and you've played multiple stints in European countries, North Macedonia, Spain, Egypt and all that. And then you now play for Indonesia. Have you seen how Indonesia plays before, perhaps in international competition? And what do you think about Indonesia as a competition? What do you think? Physical, competitive? What do you think about Indonesia for making you say yes to the opportunity? I've done my research. I watched a lot of games last year. My brother played here, obviously. I think the league is very competitive. I'm aware that the top teams they play in other Asian international cups, so it's very competitive, and I hope to bring more competition to it. Because it's your first year in the IBL, so perhaps we don't really, we're not really familiar about your game whatsoever. Can you tell us a little bit about your personality on the court? What kind of player are you? I'm a team player. I can do a bit of everything. More importantly, I can adapt to different styles of play, and I credit that to my experience. So I look forward to making an impact on offense, on defense, and leading the team when I need to. That's great. Thank you so much, Corey, for your time, and welcome to Indonesia. And hopefully the season for Bima Perkasa is something that is unforgettable for you. Thank you so much, Corey. And we have Marquis Davison here. What's your nickname, Marquis? Is it? I go by Keys. Marquis. Yeah. Keys. Okay, Keys. Cool. Thank you so much. Keys, okay. Again, this is quite a new environment to you, right? Because you played in VBA before, you played for Vietnam before. Right. Hopefully you're familiar with Indonesian scene. What do you expect about the level of competitiveness in Indonesian league? I feel like it'll be more physical. It's going to be way better competition. And why Satya Wacana, do you think? Why did I win? Why Satya Wacana? Why do you choose Satya? It's like their family, they welcomed me in. And I feel like I could be a part of this program and make it better. Okay, that's great. This is something that we hope for, especially for the new imports, dan menambah juga competitiveness level yang dimiliki oleh IBL dibandingkan dengan liga-liga regional juga ya, dengan kedatangan slot-slot pemain asing juga. Sedikit mungkin Mutia bisa berbincang sedikit dengan satu coach yang udah hadir di sini, ada head coach Jerry Lalawang di sini. Hai coach, boleh dikasih mic-nya? Hai coach, boleh berdiri sedikit coach? Ada kameranya di sana atau di sini, silakan. Coach Jerry, welcome back ya. Karena kesempatan kita bertemu cukup singkat ya, karena Salatiga jauh, Mutia jauh kalau mau ke sana. Coach Jerry, diceritakan sedikit dong dengan pembelian-pembelian barunya gitu ya, dengan kesempatan pemain asing, naturalisasi dan sebagainya. Seperti apa sih coach personality dari tim ini di musim 2025? Apa yang kita bisa ekspektasikan? Perubahan apa dari tim Satya Wacana? Thank you Mutia. Mungkin udah cukup banyak yang kenal ya, sebagai tim muda yang didominasi pemain muda, Satya Wacana biasa bermain tanpa kenal lelah, tanpa nggak mudah menyerah, itu salah satu karakter kita. Tapi tadi sempat disampaikan sedikit dari Hengki bahwa we want to add more characteristic on our team after sizing. Yes. Jangan sampai cuma sizing doang tapi kita nggak play more physical. Okay. Itu kenapa kita coba datengin beberapa pemain dengan size, dengan fisikalitas yang kita harapkan bisa naikin kualitas permainan kita. Kita tahu walaupun kita muda tapi bukan cuma sekarang pantang menyerah aja, tapi sekarang kita pengen kita mainnya lebih fisikal. Mantap, senada nih ya, bermain lebih fisikal. Thank you Coach Jerry, terima kasih atas jawabannya ya. Biar bantuin Hengki Laka ini ya, kan di musim 2024 ada aja lukanya Coach. Luka di mata, luka di lutut dan sebagainya, injury. Jadi sekarang akhirnya kedapatan size ya, Laka ya bisa membantu gitu ya untuk rekan-rekan di sini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, Bima Perkasa Jogja dan juga Satya Wacana Salatiga. Tapi sebelum itu ya, biar makin mengisi rasa penasarannya atau menjawab rasa penasarannya para IBL fans, Mutia mau mengundang satu legend, satu pemain yang dengar-dengar akan absen. Apakah full? Apakah hanya sedikit saja, sepertiga, 2/3 musim? Kita akan langsung klarifikasi sama pemainnya yang sudah bergabung sama kita. Ada Andakara Prastawa di sini. Pras, oke. Karena dilihat ya kalau dari datang ke sini tadi bawa crutches gitu ya dan agak sulit gitu ya berdiri atau duduk. Boleh diceritain nggak sih update-nya, kondisi kesehatannya seperti apa saat ini, Pras? Jadi
bulan lalu aku habis operasi meniskus kan, terus itu bilangnya dijahit lah gitu. Jadi meniskusnya dijahit sama dokternya nggak boleh weight bearing sampai 6 minggu. Jadi minggu depan tuh udah boleh. Jadi ini makanya masih pakai crutches, masih ribet ngapa-ngapain karena belum boleh weight bearing aja sih sebenarnya. Oh, dengan begitu berarti sebenarnya karena kita berselang sekitar sebulan lagi gitu ya sampai ke tip off musim depan, berarti udah bisa bermain atau belum nih? Pertanyaannya itu $1 million question. Gimana Pras? Mungkin untuk awal-awal belum dulu karena sampai 3 bulan pun itu masih belum boleh squat lebih dari 90 derajat gitu ya. Jadi after 3 bulan baru mulai penguatan lagi karena kan ototnya pasti hilang semua gitu ya buat balik lagi. Ya mudah-mudahan April, Mei itu udah bisa balik ke lapangan dan ya udah adjust aja nanti gimana. Dengan PJ yang dengan kekuatannya saat ini pun juga harusnya aman-aman aja ya gitu ya. Dengan rosternya yang cukup kuat dan dalam gitu ya. Kehilangan Pras justru paling berarti tapi at least bisa di-cover sama teman-teman yang lainnya. Ada plan-plan tersendiri dari tim sendiri Pras yang bisa di-share ke kami dengan absennya Pras? Dari latihan atau dari pergantian pemain gitu? Ya mungkin ini kali ya present aku sebagai as a kapten aja gitu kan. Tapi di situ kan seniornya kita banyak pemain muda gitu. Senior paling Brandon, Reza. Jadi mungkin di situnya aja kali ya di leadershipnya aja mungkin jadi sekarang lebih banyak ke Brandon atau ke Reza gitu kan. Tapi aku juga bilang ke kayak Yesaya, Agassi karena mereka point guard, mereka harus ambil jadi leader juga dan sekarang kita ada Jakwari juga. Jadi dia kondusif lah gitu situasi timnya walaupun aku lagi absen sebentar tapi aku juga nggak benar-benar pull out dari tim. Aku masih kadang-kadang datang latihan, masih lihat video latihannya gimana, kasih masukan gitu. Ini this is a very busy season ya di 2024, 2025 pun juga PJ punya upcoming trip to Australia, ya kan ya? Itu ada beberapa roster yang juga ikutan begitu ya dan sempat membela Indonesia juga di BCL dan sebagainya. Very busy season yang akan datang juga. Ini ngaturnya kayak gimana sih Pras? Apakah memang kalau dari sisi roster ada pemain-pemain yang emang khusus untuk roster BCL atau Liga Internasional, ada juga yang khusus untuk IBL saja gitu? Kalau setahu aku sih dari yang tahun lalu gitu ya, rosternya sih sama aja. Mungkin pemain asingnya kan mungkin di BCL kita daftarinnya Bin dianggapnya pemain asing kan. Jadi mungkin rotasinya di pemain asing aja. Tapi kalau untuk lokalnya kita banyak pemain muda juga kan. Mungkin aja di BCL nanti ada yang dibawa atau dicoba. Lihat situasi juga kan di liga kita nanti gimana persaingannya gitu kan. Jadi itu nanti kita sih sebagai pemain kita siap aja gitu mau dimainin di BCL, mau mainin di IBL, kita bakal kasih yang terbaik sih. Itu dari tahun lalu kayak gitu. Oke, tepuk tangan dong semuanya untuk Prastawa yang ada di sini. Thank you so much coaches for joining us. Ada Dewa United dan juga PJ. Ini adalah dua tim yang juga paling dinanti oleh para IBL fans. Persaingannya sangat-sangat sengit baik itu di regular season maupun di post season. I'm gonna start with I think the one that people has been waiting for di IBL fans ini ya. Karena Arki belum pernah ngobrol sama IBL at least ya. Sampai akhirnya kembali ke melantai di IBL dengan jersey barunya. Ki, ceritakan sedikit dong. Your thought process. I'm sure you're a hot commodity. Everyone wants you. And I would say bukan cuma Dewa aja yang ingin memenang Arki gitu. Walaupun kita nggak bisa. You cannot name names. Tim mana aja yang mau memenang Arki gitu. But can you tell us the thought process why Dewa United akhirnya? Because of Leicester. Dari sisi aku lihat organisasinya mereka serius banget soal starting a team and then winning. Mereka the things that they provide as an organization buat pemainnya dari fasilitas. Even they have a nutritionist and everything. I know they're really serious about winning a championship. And then, I know some of the players on their team. We mesh well, and I'm just excited to play with Dewa. Okay, but everyone will ask karena ini adalah Arki juga salah satu legend di Indonesia bermain bersama Satria Muda setelah sekian lamanya gitu ya. Pasti ada pertanyaan, emang ini biar agak panas sedikit ya. Emang Satria Muda tuh nggak ada effort apa-apa Ki untuk retain Arki atau apa? Boleh diceritakan dong? Ada. But it's just
if I stay di SM, this would be like my third regenerasi di SM kan. I think with me leaving SM, it gives the opportunity for the younger guys to display their talents as well, give them more playing time, and then allows me to challenge myself in this part of my career. Would you say this is the kind of team you would retire with, or what do you say? How many? I'm not gonna say how many years, but how many do you left in you? Let's just take a year, 1 year at a time. Hey, 1 year at a time. I love that. Tepuk tangan dong untuk Arki di sini. Gak apa ya Ki pertanyaannya ya. Semua orang pasti penasaran nih. Ki emang kenapa sih gak stay di SM dan sebagainya ya. The whole drama and all that. Oke, Caleb dong. Sebagai ini ya salah satunya. Gue bisa bilang dipertuakan gak ya? Senior boleh, ya? boleh. Boleh ya? Lep sebagai senior nih ya. And then you got your guys back. Jordan Adams, Gelvis Solano. Balik bersama tim. So a huge improvement having Arki as a part of the defensive interior defense as well. Lo melihatnya seperti apa sih? Pertama-tama dari dinamika tim dulu ada deh. Kita mengesampingkan teknis gitu. Dinamika tim, personality, chemistry and all that. Apa yang lo rasa cukup menjadi improvement dengan adanya Arki dan ketambahan pemain lain? Gue gak akan banyak ngomong skill ya. Kalau skill kita udah gak usah diragukan lagi lah. Selama 10 tahun ini harus diakui dia salah satu pemain yang paling konsisten ya. Arki. Jadi gue bilang sih his presence aja udah bantu kita banyak. Jadi kalau season lalu gue rasa tuh kayak kurang ada yang bisa menjembatani antara pemain lokal dan asing gitu ya. Arki tuh bisa gitu di situ. Jadi ya kita harap sih dia bisa bantu Dewa. His gravity, of course, just him being in the court, I think definitely a strong presence and help for the team. Last, we save Uncle Lester last but not least. So I'm gonna move a little bit to Pelita Jaya first. Wato, your competition this season with Arki in the team for Dewa United, what do you think the shift of competitiveness or your tough competitors, would you say, in the team right now? Would you say Dewa United one of your toughest teams or not at all? To be honest, we're just focused on us. We're not worried about any other team because they got to adjust to us at the end of the day. We just came off of 2 championships in a year, so I feel like our main focus is to play our brand of basketball, and that's it. And then you guys have a very busy schedule, right? 2024, and you got Australia trip coming up, and then some of the stints, some of the tune-up games and all that. How do you guys kind of sort of compartmentalize anything about your physicality, your trainings? Is players dedicated for certain leagues, or you guys are pretty much play all the leagues or competition available for Pelita Jaya? What do you say? To be honest, I'm not too sure what players we're going to be using for the BCL yet. That hasn't came out with the management. But I think the most important thing is as much as we practice, we got to put the time in to recover. So, you know, that's ice tubs, massages, and our nutrition. So basically just focusing in on that. All right. And then Jacori here, J-Rock, as we would like to call him. I would say you sit down the whole 2024 season, right? Do you have like injury, or is it more to like load management? Can you tell us about your condition right now and how big is your impact in the upcoming season, would you say? Last year I had a bone bruise injury, so I was out for the season, and got contacted by Pelita Jaya, so I thought it was a good opportunity to come and play with them in the BCL, and playing with them in the BCL. I thought it was a great group of guys, great organization, so I'm glad to be back and ready to get it going. So. Can we expect like more minutes to be coming for you? Because we know Pelita Jaya is a very stacked team, right? You guys have, I would say one of the star-studded teams in the league. Do they expect more minutes, more contribution, or what is the talk going to be for 2025? I'm just ready to help the team any way I can. They put me on the floor, I'm ready to go. So any way I can help the team, I'm ready.
I love that. We're so looking forward to your performance and contribution. Ada Agi di sini. Gi, sebagai baru fresh ya, kita baru menjuarai IBL musim 2024, All Indonesian 2024. Apa yang kita bisa ekspektasi dari seorang Muhammad Arigi nih 2025? Any shift on performance atau dari dari personality-nya, as in Agi nanti akan ditugaskan lebih banyak apa? Interior defense or more to sharpshooter? What do you say, Gi? Sejujurnya sih masih belum tahu, tapi yang akan aku lakuin ya tim apa yang dibutuhin, I will do it gitu. Apapun yang dipersiapkan ataupun yang ditugaskan dari pelatih, I'm gonna do it everything for the games, for winning the games, that's it. For championship, not a championship, itu yang lebih penting gitu. Dan yang udah berjalan juga beberapa waktu belakangan kan, I would assume you guys have done, sparrings, tune-up games and all that. Ada yang Agi lihat gak sih paling mencolok untuk musim 2025 yang akan datang? Misalnya mungkin kita nggak bicara teams to watch atau tim yang jadi kompetitor terbesar, tapi Agi ngelihatnya gimana sih? Kompetisinya tuh akan lebih berat, lebih fisikal atau seperti apa, Gi? Kalau dari aku sih pengen jadi lebih seru aja sih. It's fun to watch tentang di regular season. Banyak perpindahan pemain, banyak new imports juga. Terus banyak new heritage juga. Jadi it's gonna be fun sih buat the next season. Oke. And it's a nice break juga ya di akhir tahun. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Pelita Jaya ya. Jangan tanggung-tanggung, mana tepuk tangannya, bagus. Tapi di IBL TV yang menyaksikan nih ya, teman-teman di YouTube juga pasti menyaksikan, sudah ramai dengar-dengar ya, udah ribuan yang menyaksikan dan mendukung. Ada PJ fans juga, PJ Holics juga, dan juga ada anak dewa ya. Dan ada Lester Prosper di sini. How you doing? What's up, Les? This is a too formal setup for Uncle Lester Prosper. But as one of the seniors, Les, and I've watched the vlogs, by the way, I've watched a Dewa United vlog, one of the scrimmage that you guys have done, and one of the quotes that I would say piqued my interest. Coach Pablo told me we have time, but we can't relax thinking we have time. Right? What do you say about that? How do you perceive that kind of, agility or that kind of spirit? What is your priority for the team, do you say? I'm with Coach Pablo. Urgency is everything. So every time we come into practice, we work hard. We have red practices, yellow practices, green practices, even though green practices feels like red practices, but we're still there working hard. So he's right. We don't have enough time, so we have to chase these guys and try to get the championship. They're pretty stacked. They play hard, they play well, they're well coached, of course. So these are the guys that we're coming for. You've done a little bit of tune-up games, scrimmage, and sparrings as well. Any teaser or any kind of overlook to see what kind of 2025 season that's going to be for this upcoming season? What is the level of competitiveness, what you're saying? We're not really focused on any other team. That's facts, we're not. Les, come on. Okay, be serious. 30 seconds. All right. This guy's playing too much, please. All right, no, all right. No, we're just focused on Dewa basketball and getting better every day. What do you think about your opponents right here, Pelita Jaya? They're the champs. Hey, that's it? So we gotta chase that. Will you dethrone him, do you say? Him or them? Absolutely. Yeah, we coming. They know we coming. They scared. We know. They made all types of moves, so we know why we know why they did. They hiding somebody else too, but we keeping it. We see it. We see what y'all doing over there. I'm on y'all page. Hey! I'm liking it from my Finsta. Oh, all right. I see. Now that we have a little bit of a chemistry here, do you want to say something about your opponents right here? Anything, maybe question or maybe something to say? No. Just start the season. Keep going hard. Respect to you guys. Keep working hard. Keep doing what you're doing, and let's keep making the IBL better. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dewa United dan juga Pelita Jaya. Akhirnya sudah lengkap semuanya. Ini adalah head-to-head terakhir di IBL Media Day 2025. Boleh dong Mutia minta yang ada di sana semuanya tepuk tangan yang paling meriah dong untuk dua tim yang ada di sini. Yes.
yang menyaksikan juga di IBL TV. Thank you so much guys for tuning in sampai ke titik ini. Ini adalah head to head terakhir. Thank you so much for joining us guys. Pertama-tama mungkin ke Prawira terlebih dahulu. Welcome back you guys. Untuk teman-teman pun juga yang bergabung bersama kami. Thank you so much. Pandu deh. Pandu, ini kan ada beberapa kepergian ya dari teman-teman kita yang juga cukup krusial gitu ya. Nama-nama seperti Hanzo udah gak bergabung bersama kita di Prawira Harum Bandung. Boleh diceritakan sedikit nggak Pandu, transisi ini tuh berpengaruh nggak sih kepada kalian as a team gitu sebelum akhirnya kedatangan pemain-pemain baru? Yang kita tahu ya, maksudnya banyak pemain Prawira yang keluar ya dari 2 tahun terakhir. Yang datang juga banyak. Terus juga ya pasti banyak menyesuaikan lah yang baru datang juga. Soalnya dengan patternnya Coach Dev yang banyak gitu ya. Terus cara mainnya Prawira gimana, mau nggak mau juga banyak sih yang berubah dan harus menyesuaikan lagi. Okay, that's great. And again, it's going to be a whole different team, right? As a Prawira Harum Bandung. If I can ask some questions for Jamar Johnson as well. You've done perhaps scrimmage or tune-up games and practices, tons of practices, I would assume. What can we expect in terms of the way you guys play, the scheme, or the personality on the floor? What do you think, Jamar, Prawira Bandung, we can expect in 2025? Yeah, I think we're going to play a really organized style of basketball, really structured, and we're also going to play very intense defense. So I think with Coach Dave's instructions, we're going to have a really structured and organized team. And again, this is the question that I ask to every players, every blockbuster trade this off-season, right, including yourself. Can you tell us your thought process? Why Prawira? What kind of expectation is being put on you for the 2025? Yeah, I mean, it was a long process, actually, in the free agency. I was talking to several teams, but for me, as I talked with Coach Dave, it was just obvious that this was the best fit at the time. So for me, I just wanted to make sure that I put myself in a position to win a championship again, to compete. So this was the decision I went with. That's great. All right. Thanks so much, Jamar. And how do I call your nickname? Is it Wes, John, Murray, whatever? Okay. Welcome to the team. Welcome to Indonesia as well, Wes. Can you tell us a little bit, because you're playing for NS Deers before and BCL Asia, I think on the level, Prawira Bandung and Pelita Jaya also play in the BCL. Was that the kind of factor why do you say yes to Indonesia, because you see how competitive they were, or what do you say, why Indonesia? No, I would definitely say that Coach Dave did a good job of, preaching the championship environment to me and just seeing their style of play, the way they get up and down, they're aggressive on defense. I felt like I really fit that mold. And then in terms of role or personality on the floor, what is expected of you? Are you the kind of, combo guard, or is it more to like interior defense? What do you say? So I would say just to lead, vocally lead, physically lead by example, make sure guys are in their spots, and then, just taking over whatever coach needs me to do to be the second coach on the floor, and, try to lead these guys to a win the best way I know how. Alright, thank you so much guys. Kita beralih sedikit ke Satria Muda di sini. Pertama-tama mungkin ada Avan ya, yang paling ujung sebagai yang salah satu yang dipertuakan atau senior mungkin. Pan dengan silih bergantinya teman-teman Avan gitu ya, berganti slot asing, berganti teman-teman yang join pun ada yang hilang, ada yang pergi. Pertama-tama mungkin Mutia boleh menanyakan dinamika tim setelah kepergian Arki, this has to be addressed kan. Kayak gimana Van setelah kepergian Arki? Sedih atau gimana sih di locker room tuh? Kalau dari Avan sendiri secara pribadi kan memang cukup lama ya bermain sama Arki di Satria Muda. Jadi kehilangan Arki sendiri juga secara personal sih agak sedih juga, karena termasuk salah satu dari teman-teman Avan yang udah berjuang sama Avan selama ini beberapa tahun terakhir. Itu hilang satu-satu kan, dan yang terakhir Arki ya rasanya agak sedikit beda aja, tapi ya it is what it is, kayak kita harus terus keep moving forward, kayak harus ngadepin musim depan dengan roster yang ada sekarang, dan gimana caranya kembalinya di Satria Muda juga tahun ini bisa kembali bisa membantu SM untuk meraih juara di musim 2025. Ya. Dan Avan juga sempat menyinggung sepertinya waktu di playoff, kalau kita lihat beberapa kali halftime scrimmage gitu ya, Avan sempat bilang kepada tim, ini tuh bukan tim
yang hanya mengandalkan 1-2 orang aja gitu. Kita semua harus bisa makan orang gitu kan ya. Jadi itu ya the kind of aggressiveness yang diharapkan SM biar nggak bergantung perginya Arki terus hilang nyawanya. Enggak juga ya Van ya. Right, Bram mungkin boleh bisa ditambahkan. By the way, welcome back to Timnas Bram. It's so good to see you back to squad Timnas gitu ya. Bram boleh diceritain nggak ada upcoming season in 2025. You played I would say half the season off the bench juga gitu ya. Secara peran ada pergantian atau pergeseran mungkin, are you guys going to be mempercayakan Bram gitu ya di starting lineup or what is the plan right now for 2025? Oh iya, musim 2025 kita juga mungkin datang dengan roster yang 99% sama, tapi jelas 2 kali kalah di final dengan unggul lebih dahulu, jelas bikin teman-teman dan kita semua kerja lebih keras di off season kali ini supaya hal tersebut nggak terjadi lagi, dan as a role ya, as a professional ya memang harus bisa menjalankan role apapun dari pelatih. So strategic wise, I'm ready for everything. Yeah, I would say that's one of your most admirable qualities. I mean, you can play whatever, mau main off the bench atau jadi starting lineup, Bram selalu bisa jadi yang diandalkan ataupun di masa-masa krusial atau penentu gitu ya, clutch time. Bram, kalau dari roster yang ada sekarang gitu ya, dengan roster yang ada juga di kompetitor, kita nggak bilang kompetitor terbesar yang seperti apa, tapi SM pede nggak sih melaju dengan komposisi yang ada sekarang? Well ya, dengan komposisi seperti apapun, as the tagline, juara Indonesia, Indonesia juara, SM akan selalu siap untuk maju sampai ke akhir. Tepuk tangan dong untuk Bram. Let's go, Indonesia juara Indonesia ya, atau terbalik ya? One of the other way. Terima kasih Bram. Wendell, it's your second year here in IPL. Can you tell us a little bit about your decision? Why back to Satria Muda? Anything about the teammates? Anything you would like to share about your thought process? Why Satria Muda? I just got here, so I'm learning my teammates. So far, I like what I see. Great bunch of guys, stay together, come to practice every day, focus, ready to get the job done. And I just feel like, we're going to have a real successful season this year. What do you think about the competitions this upcoming season? Because I would assume you've done your research, you're seeing films, or you're doing scrimmage and team sparrings as well. What do you see about the level of competitiveness in Indonesian League? I feel like this year is going to be very, very competitive. I see some of the guys that are here, and I feel like it's going to be a very, very exciting season this year. And then what can we expect at least? I know that the roster is pretty much set, for the 2025 season. But can you tell us a little bit about the personality or this kind of place that you guys are going to play in Satria Muda? Is it more to like fast pace or strong in paint area, paint interior defense? What do you say? Being physical. I think, more up and down. I'm still learning, Yeah, that's all right. I don't know, for me, I don't know the system as well as the guys, so my teammates help me through the day, so I'm still learning. All right, that's great. And because we still got time, I think I'm going to give just one question to each of the head coaches that have joined us here. Ada Coach Yobel, Coach David Singleton, welcome back here. Ada mic teman-teman, boleh dikasih teman-teman? Ada yang bisa dikasih mic-nya atau? Okay. I'm going to go ahead to go right there. Coach Dave, can you join me just a little bit, Coach? Welcome back. All right, how are you? I'm good. So there's the camera right there for the streaming. Can you tell us a little bit about your decision to bring back your opponents, I would say, in NSDers, right, in BCL? So can you tell us a little bit about your decision? Yeah, I think it was an easy decision for us. Okay. Just the ability that he has, the shot making, the play making, just the energy and motor that he plays with. Something that we can't deny, and I think after watching a lot of his video, obviously seeing him even last year in the BCLs and things like that, we just always were a fan of his. And I think when we saw the opportunity to get him, I think we just jumped right at it, and I think it's going to be a fun season with John. So That's we're happy. great. That's great. Good luck again, Coach, for the season. Maybe Coach Yobel, just one last question. Hi, Coach. Selamat datang kembali, Coach. Ada kamera di sana, teman-teman streaming yang menyaksikan di YouTube IBL TV. Coach, dengan adanya roster yang ada sekarang gitu ya. Kalau kata Avan 99% atau kalau kata Bram 99% cukup sama gitu ya. Keputusannya Coach, why mempertahankan gitu ya? Kenapa mempertahankan yang udah ada dan kenapa kayaknya
gue nggak perlu kotak-katik lagi sebenarnya gitu. Kalau lokal sih kita bisa dibilang juga kita udah punya cukup materinya. Pemain terbaik di Indonesia udah ada di kita. Memang tinggal cari import yang cocok untuk bermain bersama kita aja sih. Yes. Tapi saya udah percaya, manajemen udah percaya, dan kita tahu juga mereka punya kapasitas untuk deliver something nanti di Liga. Oke. No Arki, no problem coach? I wish. Oke, enggak. Ada beberapa pemain yang udah udah siap untuk ambil perannya dia udah pasti. Jadinya kita lihat nanti di Liga. Alright, thank you so much coach, thank you so much. Good luck again for the upcoming season. Tepuk tangan teman-teman semuanya untuk Satria Muda Pertamina dan juga Prawira Bandung. Masih dari rangkaian Media Day, ini kalau misalnya tadi Mutia di atas panggung, sekarang Ninit lagi ada di areanya. Ini areanya para pemain, jadi setelah turun dari panggung bersama dengan Mutia, ada talk show. Jadi mereka akan berkeliling. Saya kasih lihat dulu sama teman-teman IBL fans yang memang ada di rumah. Jadi setelah turun seperti ini dari Satria Muda Pertamina Jakarta dan Prawira Bandung, mereka akan menuju ke pos yang pertama. Ini untuk berfoto para pemain SM dan juga pelatih Coach Yobel. Ini langsung turun, langsung foto di sini. Oh, ada keseruan ini antar mantan. Nah, berarti habis dari sini Bram ikut yang Prawira dong. Kan mantan juga. Oke. Sekarang kita jalan ke sebelah sini. Pelita Jaya juga lagi berfoto. Lalu di sebelah sini ada keramaian apa? Oh, ternyata ada pemain Prawira di sini. Ada Jamar. Lalu juga kita lihat di sebelah sini Pelita Jaya sedang melakukan foto juga. Jadi memang ada beberapa kegiatan setelah mereka melakukan talk show di panggung. Mereka ini akan berfoto di beberapa pos yang ada di area Media Day. Dan akhirnya kita juga sudah sampai di akhir dari Media Day IBL GoPay 2025. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak pastinya untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Dan pastinya juga terima kasih kepada para sponsor. Terima kasih untuk GoPay, lalu juga Mandiri, ada juga Pelita Air. Terima kasih juga untuk Red Bull Indonesia, Stay Hoops, Royal Progress, Molten, Kristalin, dan juga Durava. Kita akan ketemu di tip off-nya dari IBL GoPay 2025, 11 Januari 2025. Dadah, terima kasih banyak IBL fans.